Ya, Bu Mariam. Ya, selamat sore pemirsa, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Alhamdulillah nih Chatterbox bisa tayang lagi. Walaupun kondisinya lagi-lagi, walaupun cuacanya ini alhamdulillah bersahabat ya. Cuman bisa maghrib doang. Tadi saya sholat asar di rumah karena capek banget ya. Ini juga maghrib, ini saya juga sholat ke masjidnya cuma maghrib doang, dan isyaknya di rumah lagi. Jadi selama saya punya satu berita buat informasi buat teman-teman, bahwa ternyata teman saya atau bos saya sekarang, Sari ya, Miss Sari itu memutuskan untuk memperpanjang masa bakti saya sebagai substitute teacher di SD Mardiwana Kota Depok sampai akhir bulan November. Dan nanti Kamis besok rencana saya mau koordinasi lagi dengan koordinatornya apakah minggu depan masih sama apa enggak. Jadi kemungkinan selama sebulanan ini saya benar-benar maraton terus. Berangkat dari rumah jam 3 atau setengah 4 pagi, pulang ya kalau bisa siang-siang, kalau ternyata sampainya sore karena tergantung bagaimana perjalanan kereta apinya. Jadi sampai di sini kadang siang kayak tadi tuh, kadang sore ya, seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, itu satu kabar yang jujur saya shock sih. Karena dadakan banget. Sangat-sangat mendadak ini pemberitahuannya bahwa saya masa ininya diperpanjang sampai akhir bulan November 2025 di SD Mardiwana Depok gitu. Jadi ini saya maghrib aja, saya nggak bisa kalau ke Mushola Polsek Pesanggerahan, nanti saya kesandra dengan kewajiban azan sampai isyaknya. Jadi saya untuk sekarang yang bisa maghrib aja gitu. Kalau yang isyak nanti yang azan orang lain lagi gitu. Iya. Ya poin di mana aja lah yang paling penting kayak gitu. Jadi saya mau habis pulang maghrib, saya mau istirahat ya, isya tidur lagi, dan alhamdulillah semalam saya nggak tahu semalam itu saya kebangun jam setengah 12. Bangun-bangun saya lihat mama saya ngegoler di depan TV. Iya. Tadi saya kebangun bener-bener bangun banget itu jam setengah 2 pagi. Biasa sebelum saya sholat tahajud saya ada amalan-amalan kecil yang saya lakukan. Baru sholat tahajud, sudahnya bikin makan pagi di jam orang kalau puasa itu jamnya orang sahur. Kalau jam segitu tuh jam 2 setengah 3, jam 3 tuh kalau orang puasa tuh jamnya orang sahur. Saya tuh jam sarapan. Iya. Itu jam sarapan. Iya. Jadi nggak apa-apa sih. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang saya mau cerita gini. Tadi teman saya, Sari, saya bilang kan kalau hari Jumat, kalau seandainya minggu depan saya ngajak sampai Jumat, saya mohon maaf kalau saya pakai pakaian muslim ya. Soalnya habis ngajar mau langsung Jumatan saya. Di sana tuh di sekolah ada ini. Jadi teman-teman, for your information, untuk informasi Anda, jadi sekolah SD Mardiwana Depok, termasuk ada SD itu, ada Tunas Global itu lokasinya tidak jauh dari Balai Kota Depok. Tidak jauh dari Balai Kota Depok, dan di sana ada masjidnya. Dan besar, alhamdulillahnya. Walaupun saat ini sedang dalam perbaikan dan sedang dalam tahap
renovasi. Informasi yang saya dapat dari DKM-nya, dari Dewan Kemakmuran masjidnya. Jadi masjidnya sedang direnovasi, sedang direhab itu ya. Plafonnya katanya diganti dengan yang lebih baru dan kokoh lah, insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan dengan penggantian plafon yang baru dan kokoh nanti bisa lebih bagus lagi masjidnya, insya Allah. Nah, saya sholat itu di situ. Kadang-kadang saya sholat di situ kalau sempat. Tapi kadang-kadang kalau saya udah capek banget kayak hari ini, saya memilih untuk sholat zuhur itu di rumah. Itu. Saya tadi sholat zuhur juga di rumah gitu. Karena saya udah ngantuk dan capek banget. Akhirnya saya memilih untuk sholat zuhur di rumah tadi. Gitu. Karena biasanya saya kalau udah deket-deket waktu sholat tuh pasti saya cari masjid atau musola, saya sholat dulu. Tapi karena tadi capek banget, capeknya ampun-ampunan dan udah tepar banget, udah. Jadi saya langsung cabut pulang. Saya hampir ketiduran pas tadi sampai di stasiun Manggarai tadi ya. Nah, alhamdulillah bisa itu sampai di rumah dengan selamat gitu. Jadi teman-teman, sampai mana sih ceritanya? Oh ya, jadi kalau saya boleh bilang, so far pengalaman 2 minggu ya, 2 minggu ngajar itu jelas memang banyak suka dukanya, pasti ada lah ya. Banyak suka dukanya pasti wajar lah. Dan apalagi ini juga saya diperpanjang sampai akhir bulan, tapi tetap dibayarnya saya tuh per minggu ya. Cukup lah bayarannya, saya nggak perlu sebut berapa. Tapi gini yang saya agak sedikit membagongkan, si Sari itu tadi membagikan saya gambar jubah. Katanya kamu jangan pakai ini ya, pakai jubah ya pas nanti ngajar di sekolah ya. Ya karena saya menghormati dan sangat menghargai teman saya itu, ya saya nggak akan tanya kenapa kok gue nggak boleh pakai jubah gitu. Gue nggak boleh pakai, ya gue jelasin dong, oh ini pakaiannya orang Arab nih, gini dan sebagainya gitu. Katanya udah lo nggak usah pakai gitu. Ya udah oke, gue sami'na wa ta'na aja. Gue sami'na wa ta'na, nggak pakai bantah-bantah, udah aja. Jadi lanjut. Karena kalau gue tanya kenapa, gue bantah-bantah dia juga nggak akan guna cuy. Soalnya ya lo kan tahu sendiri bagaimana sentimen kepada orang-orang yang menggunakan pakaian itulah. Ya orang yang pakai jubah tuh selalu diasosiasikan dengan ya itulah pokoknya lah oleh pihak sana gitu. Padahal sebenarnya gini teman-teman ya, kita berislam, apalagi kita mau berislam secara kafah ya, dan mengikut sunnah secara kafah atau secara harfiah ya, secara keseluruhan, itu nggak dilihat dari seberapa ini kita berpakaian, atau nggak dilihat dari pakaiannya. Lu mau pakai jubah, lu mau pakai serban, mau pakai apa gitu ya, belum tentu menjamin apa namanya, lo itu bisa berislam secara kafah gitu, atau simbol bahwa lo itu sudah berislam secara kafah, lo itu bersunnah secara kafah. Belum tentu. Gue berani ngomong seperti ini kenapa? Karena pengalaman dan posisi gue yang memang gak terlalu peduli akan masalah itu ya. Tapi balik lagi, kalau masalah penampilan, lo mau jenggotan silahkan, mau enggak juga nggak apa-apa. Lo mau cadaran silahkan, atau nyekoban silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Nggak ada yang larang juga,
Lo mau burkoan juga silahkan, enggak juga nggak apa-apa, ya kan? Cadar tuh niqab, kalau burko tuh yang lebih ini lagi. Silakan aja. Lo mau pakai jubah, lo mau pakai baju koko kayak gini, lo mau pakai baju apa, terserah. Karena buat gua busana itu bukan indikator lo itu berislam secara kafah apa enggak, tapi ada lagi. Tapi nanti ya, nanti akan saya lanjutin setelah saya ke Indomaret, karena ada sesuatu yang saya cari. Kalau memang ada, insya Allah nanti saya beli. Tapi kalau nggak ada, ya sudah gitu loh. Berarti kita terus lanjut jalan gitu. Terus lanjut jalan ke tempat saya nanti akan menunaikan sholat maghrib. Bisa di Al-Karim atau bisa juga di tempat lain, tapi bukan di Polsek Pesanggerahan. Kita break bentar ya, soalnya nggak boleh video di Indomaret. Lanjut ya teman-teman. Jadi ternyata sesuatu yang saya cari kebetulan nggak ada, jadi saya nggak beli. Jadi lanjut aja. Kebetulan saya nyari kayak mie rebus tapi isi 2 ya. Kebetulan adanya kalau dekat sini tuh di minimarket, atau saya harus ke sana ke Sperindo, tapi kan itu agak time consuming banget. Tambah ini sekarang udah jam 5:30, maghrib ya juga bentar lagi. Jadi saya lebih baik udah bergegas aja ke tempat saya mau tunai sholat maghrib malam ini, dan setelahnya saya langsung pulang. Tidak ada acara lain-lain lagi, saya langsung balik. Karena habis isya saya mau langsung turu atau tidur. Nah teman-teman, kembali saya harus bilang ya, bahwa pakaian itu atau atribut itu bukan sama sekali indikator kita itu Islamnya kafah apa enggak gitu loh. Memang kalau kita taruhlah, terutama yang ikhwan ya, yang laki ya. Kalau kita pakai pakaian jubah, rambut panjang, berjenggot, pakai apa, celana yang pakai bawahan yang memperlihatkan mata kaki, atau berisbal gitu ya, atau tidak berisbal gitu, itu memang lu akan dapat pahala. Kita dapat pahala mencontoh Nabi SAW. Itu ada pahalanya. Mencontoh penampilan Nabi Muhammad SAW, itu memang ada pahalanya, itu memang ada ganjarannya, dan itu ada riwayatnya, dan riwayatnya cukup sahih ya. Memang ada pahalanya. Tapi bukan berarti teman-teman kita harus seperti itu. Tidak teman-teman, saya beritahu Anda. Kita tidak harus seperti itu. Tidak teman-teman, tidak harus seperti itu. Kita kita tetap bisa berpakaian apa saja ya. Kita tetap bisa berpakaian apa saja ya. Yang paling penting adalah hati kita, akhlak kita. Apakah hati dan akhlak kita beserta kepribadian kita mencerminkan kita ini Islami apa enggak? Itu aja. Terlepas dari penampilan ini kita seperti apa. Jadi sejak kapan kalau kadang-kadang baju itu ada asosiasi dengan tertentu gitu, astagfirullah. Ada-ada aja. Contoh misalkan orang pakai baju Arab, asosiasikan wah ini kadrun, teroris, radikal, ekstrem, apa segala macam, kaku segala macam. Lo jangan salah teman-teman, lo jangan salah. Dalam beberapa paham keislaman saya juga ada di posisi mereka. Saya juga ada di posisi kanan dalam hal ini. Anda belum tahu aja ya. Kadang-kadang mohon maaf lahir dan batin teman-teman,
Saya memang di dalam lubuk hati sanubari saya yang paling dalam, saya memang harus akui bahwa memang ya, kadangkala kita kalau berislam, beragama Islam yang kafah, yang seutuhnya lah gitu, kadang-kadang kita menghadapi stigma seperti apa, menghadapi stigma seperti ini teman-teman. Stigma kayak kita dibilang mabuk agama, kadrun, radikal, kamu jangan terlalu mabuk agama, dan seterusnya dan seterusnya. Nauzubillah, saya bilang. Saya gini aja teman-teman, gak apa-apa, lebih baik kita dibilang mabuk agama ketimbang kita mabuk minuman keras. Itu aja. Gak apa-apa kita lebih mabuk agama Islam ketimbang kita mabuk urusan dunia. Itu aja. Ya, itu aja. Gak apa-apa suara. Ada musik bentar ya. Buat saya gak apa-apa suara, gak hanya azan dan iqamah masjid yang terdengar sampai keluar, tapi suara ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh imam salat ketika salat berjamaah, ataupun suara selawatan, suara zikir, suara kalimat-kalimat taibah yang lain diperdengarkan sampai keluar, suara pengajian-pengajian diperdengarkan sampai keluar dari pengeras suara atau speaker atau toa dari masjid atau musala, itu tidak apa-apa menurut saya. Tidak apa. Anda mau tahu kenapa saya berbalik sikapnya? Dari yang dulu, ya Anda tahu sendiri lah seperti apa. Sekarang berbalik seperti ini. Kenapa? Anda mau tahu kenapa? Karena gini, ketika kita sudah tidak bernyawa, ketika kita sudah pun menjadi mayit, jasad kita terkubur di dalam tanah, dibenamkan di bawah tanah dengan ukuran yang sangat-sangat amat terbatas dan kecil, gelap ya, gelap, tak ada satupun suara yang kita dengar kecuali suara kita sendiri. Dimana tak lama setelah, ada riwayat yang mengatakan setelah ruh dicabut dari jasad, ketika jasad kita dimasukkan ke dalam kubur, ruh kita dimasukkan lagi ke jasad untuk supaya tahu, oh, di mana kita, bahwa kita sudah berpindah ke tempat yang lain. Kita ngomong pun juga orang nggak bakal dengar, ya. Dan kita dengar apapun juga enggak. Ya, kita dengar apapun juga enggak. Tapi suara apa yang akan kita rindukan? Bukan suara kendaraan bermotor, bukan suara musik, bukan suara yang lain. Tapi suara yang akan kita rindukan ketika keadaan itu sudah tiba untuk kita. Adalah suara, bentar saya minum dulu. Bukan suara kendaraan bermotor, bukan suara musik, bukan suara omongan orang lain, bukan suara orang tua anak kita, enggak, bukan itu. Tapi suara yang akan kita rindukan kelak ketika keadaan seperti itu sudah pun sampai ke saya maupun Anda para pemirsa, adalah lantunan suara-suara kalimat-kalimatullah, suara azan, suara ayat Al-Quran, suara hadis, suara zikrullah, suara salawat, suara kalimat-kalimat taibah, suara puja-puji, kasidah, syair-syair kasidah yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala maupun memuji Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah suara yang nanti kita akan rindukan, teman-teman. Kenapa? Ada satu riwayat yang mengatakan kalau orang ini semasa hidupnya
Dia jauh dari Allah, dia musuhan sama Allah, tak mau ibadah sama Allah, bahkan memusuhi agama Allah, padahal dia bagian dari itu, tapi dimusuhi. Nanti dia pasti akan menjerit, ya Allah kasih saya kesempatan, sembari berdoa, ya Allah kasih saya kesempatan satu kali lagi, hidupkan saya sekali lagi ya Allah. Kalau engkau hidupkan saya lagi, saya janji sama engkau ya Allah, bahwa saya akan berbuat lebih baik lagi. Saya rajin salat, rajin sedekah, rajin zakat, rajin buat baik dan sebagainya dan seterusnya. Pokoknya seperti itulah, pokoknya berbuat kebaikan. Tapi apakah Allah terima? Tidak, Allah tolak. Allah tolak. Karena sudah habis kesempatan. Sudah di kerongkongan, mau OTW tinggal dicabut tak sama malaikat Israel, sudah. Mau bagaimana lagi? Makanya jangan Anda hina-hinakan suara-suara yang tadi saya sebutkan. Anda boleh mengatakan suara ini mengganggu lah, ono lah segala macam. Tapi percaya sama saya, suara itulah yang akan kita rindukan ketika kita sudah benar-benar terkubur di bawah tanah. Yakin, suara itulah yang akan kita rindukan. Suara itulah yang akan kita kangenin. Ya. Suara itulah yang akan kita benar-benar akan rindukan. Makanya teman-teman, saya benar-benar minta tolong. Ini saya sampaikan kepada seluruh pengurus masjid dan musola. Sudah tidak apa-apa suara speaker masjid, salat, selawat, tilawah, tak hanya azan dan iqamah saja. Salawat, tilawah, kasidah, qiraah, simaan, manaqib dan seterusnya. Selama syiar-syiar kalimatullah, selama syiar-syiar kalimat-kalimat taibah itu, udah nggak apa-apa, keluarin aja dari toa masjid sampai keluar-luar. Biar orang-orang pada dengar juga. Biar orang-orang pada dapat ininya, berkahnya. Biar orang-orang juga masih bisa ngerasain, masih bisa ngedengerin kalimat-kalimat seperti itu sebelum nantinya nggak bakal bisa denger lagi. Gitu. Nih kayak gini nih, nggak apa-apa dikencengin aja sampai keluar kalimat kayak seperti ini, salawat seperti ini, nggak apa-apa. Sebelum nantinya kita nggak bakal bisa dengar lagi. Pas sudah nggak bakal bisa dengar lagi, mau apa? Dah, itu aja. Terima kasih ya teman-teman. Selamat sore, sudah sampai di tempat saya mau sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.